Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Irfan SPD MOr, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Siska Adelia dengan NIM 52432400067. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, kita sering mendengar istilah identitas nasional. Namun, pernahkah kita bertanya apa sebenarnya yang membuat Indonesia tetap berdiri sebagai satu bangsa meskipun memiliki ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya yang berbeda? Melalui presentasi ini, saya akan membahas materi tentang identitas nasional, memahami jati diri bangsa Indonesia. Mulai dari konsep bangsa, faktor pembentuk identitas nasional, simbol-simbol negara, hingga tantangan identitas nasional di era modern. Identitas nasional merupakan ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain. Bagi Indonesia, identitas nasional menjadi perekat yang menyatukan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa dalam satu kesatuan bangsa. Karena itu, identitas nasional tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Ernest Renan, bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama yang didasarkan pada pengalaman sejarah yang sama. Sementara itu, Otto Bauer menjelaskan bahwa bangsa terbentuk karena adanya persamaan karakter yang muncul dari persamaan nasib. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, bangsa Indonesia tidak terbentuk karena kesamaan ras atau suku, melainkan karena adanya pengalaman sejarah yang sama, terutama perjuangan melawan penjajahan dan keinginan untuk hidup bersatu sebagai satu bangsa. Apa itu identitas nasional? Secara etimologis, identitas nasional berasal dari kata identity yang berarti jati diri dan nasional yang berarti bangsa. Secara terminologis, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat dan menjadi ciri khas suatu bangsa. Bagi Indonesia, identitas nasional tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, serta semangat Bhinneka Tunggal Ika. Ada beberapa faktor yang membentuk identitas nasional Indonesia. Yang pertama, faktor primordial seperti kesamaan bahasa, adat istiadat, dan daerah asal. Yang kedua, faktor sakral yaitu kesamaan nilai keagamaan dan ideologi yang dianut masyarakat. Yang ketiga, adanya tokoh-tokoh pemimpin yang menjadi simbol persatuan bangsa. Faktor-faktor tersebut berperan penting dalam membentuk rasa kebangsaan dan memperkuat identitas Indonesia. Identitas nasional Indonesia juga dibentuk oleh sejarah perjuangan bangsa. Pengalaman dijajah selama ratusan tahun menciptakan serasa senasib sepenanggungan yang kemudian melahirkan semangat persatuan. Itu, semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini mengajarkan bahwa keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan bangsa Indonesia. Saya tinggal di lingkungan yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Keberagaman tersebut mengajarkan saya untuk saling menghormati, bekerja sama, dan menghargai perbedaan. Dari pengalaman tersebut, saya memahami bahwa identitas nasional Indonesia tidak dibangun dari kesamaan, tetapi dari kemampuan untuk hidup rukun dalam keberagaman sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Identitas nasional Indonesia terdiri dari 3 dimensi utama. Yang pertama, identitas fundamental, yaitu Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Yang kedua, identitas instrumental, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, bahasa negara, bendera negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Ketiga, identitas alamiah, yaitu kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang membentuk kawasan Nusantara. Ketiga dimensi ini saling melengkapi dalam membentuk karakter bangsa Indonesia. Simbol negara merupakan bagian penting dari identitas nasional. Bendera merah putih melambangkan keberanian dan kesucian. Bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan yang menyatukan berbagai kelompok masyarakat. Lagu Indonesia Raya menjadi simbol semangat kebangsaan. Sedangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi pengingat bahwa keberagaman harus dijaga dalam bingkai persatuan.
Dalam kehidupan sehari-hari, saya sering menggunakan bahasa Indonesia dan terkadang menggunakan istilah bahasa asing dalam komunikasi maupun media sosial. Menurut saya, penggunaan bahasa asing tidak mengurangi rasa kebangsaan selama kita tetap menghargai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Justru kemampuan berbahasa asing dapat menjadi sarana untuk memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia internasional. Identitas nasional Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, wawasan Nusantara menjadi cara pandang bangsa Indonesia terhadap wilayah dan keberagaman sebagai satu kesatuan. Landasan konstitusional ini memastikan bahwa identitas nasional tetap terjaga dalam berbagai perubahan zaman. Karakter bangsa Indonesia bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Karakter tersebut meliputi sikap religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan berkeadilan sosial. Karakter inilah yang menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lain dan harus tetap dijaga oleh generasi muda. Menurut saya, meningkatnya minat generasi muda terhadap budaya Korea atau budaya Barat tidak selalu menjadi ancaman terhadap identitas nasional. Hal tersebut dapat menjadi peluang untuk memperluas wawasan dan beradaptasi dengan perkembangan global. Namun, jika budaya asing lebih dihargai daripada budaya sendiri, maka hal tersebut dapat mengikis identitas nasional. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara menerima budaya luar dan tetap melestarikan budaya Indonesia. Berdasarkan materi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang membedakan Indonesia dari bangsa lain. Identitas nasional Indonesia terbentuk dari sejarah perjuangan, keberagaman budaya, nilai-nilai Pancasila, serta simbol-simbol negara yang menjadi pemersatu bangsa. Di era globalisasi, generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menjaga identitas nasional dengan tetap mencintai budaya bangsa, menghargai keberagaman, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kasus intoleransi beragama menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam mewujudkan persatuan bangsa. Kasus tersebut bertentangan dengan nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya toleransi, dialog, dan sikap saling menghormati agar keberagaman menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Pergeseran nilai budaya pada generasi muda tidak selalu menunjukkan krisis identitas nasional. Dalam banyak kasus, hal tersebut merupakan bentuk adaptasi terhadap perkembangan zaman. Namun, jika generasi muda mulai melupakan budaya lokal dan kehilangan rasa bangga terhadap bangsa sendiri, maka kondisi tersebut dapat mempengaruhi pada krisis identitas. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara menerima perubahan dan mempertahankan nilai-nilai budaya Indonesia. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya Siska Adelia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.